الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. الحديث التاسع والعشرون حديث yang ke-29 Al-Munjiyat minan nar, hal-hal yang dapat menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar wa salatu ar-rajuli min jawfil layli thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Kemudian Nabi SAW melanjutkan kembali nasihat yang disampaikan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan beberapa hal yang merupakan pondasi-pondasi yang ada di dalam agama Islam, sebagaimana syahadat, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa Ramadan, dan kemudian melaksanakan haji. Maka Nabi SAW memberikan informasi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dengan kalimat ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepadamu kebaikan. Artinya di saat menuju suatu kebaikan, di situ ada yang namanya pintu, gerbang. Pintu tersebut akan membuka seseorang untuk menuju kepada suatu kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan demikian, ay taraqahu wa asbabuhu al-musilatu ilaih wa huwa at-talabu bilayyin wa rifqin wal ma'na uridat dhalika alaik bi dhammil jim wa uridat dhalika alaik fahal tuhibbu. Maka di sini Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan atau memberikan informasi suatu jalan menuju kebaikan. Artinya bahwasanya apakah engkau senang atau suka memilih jalan tersebut. Artinya kita semua ini kan diberikan jalan oleh Rasulullah, betul? Kalau kita mau menuju surga, ini jalannya. Kalau kita mau menuju neraka, ini jalannya. Tidak ada jalan itu di tengah-tengah antara surga dan neraka, tidak ada. Ya Rasulullah, saya milih tengah-tengah saja, tidak surga, tidak neraka, tidak ada. Ya, maka kita diberikan pilihan oleh Nabi SAW. Mau jalan ke surga, ini jalannya. Mau jalan ke neraka, ini jalannya.
Makanya Nabi SAW itu ketika menggambarkan dan menceritakan tentang surga dan neraka, itu bukan melalui sesuatu yang beliau dengar, tapi melalui sesuatu yang beliau dengar sekaligus beliau lihat. Manakala seseorang menceritakan kepada kita sesuatu yang didengar, dengan orang yang menceritakan kepada kita dengan sesuatu yang didengar dan dilihat, mana yang lebih kuat? Yang kedua. Betul? Yang kedua. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan peristiwa yang bukan saja oleh Nabi didengar, tapi juga dilihat. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang beberapa rekaman kejadian sepanjang peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, maka di situ seakan Nabi SAW menghadirkan suasana kejadian tersebut di depan para sahabat. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu ketika menyampaikan tentang surga dan kenikmatan, neraka dan siksaan, itu hanya sekadar cerita yang didengar, wahyu yang disampaikan oleh Jibril yang mereka terima dengan pendengaran, ya, namun tidak mereka saksikan bagaimana pedihnya siksaan, bagaimana nikmatnya surga. Ya, tapi untuk Nabi kita Muhammad SAW yang teristimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, disaksikan, ditampilkan kejadian-kejadian yang mewarnai apa yang ada di dalam surga dan juga apa yang ada di dalam api neraka. Makanya ketika Nabi SAW menceritakan tentang bagaimana surga dan kenikmatan, neraka dan siksaan, ya, itu seakan-akan semua itu kejadian dialami. Wa fihi ghayatu tashwiq ila ma sayadhkaru lahu wa huwa qawlu as-sawmu junnatun bi dhammil jim wa tashdidun nun ay wiqaya li sahibihi min istila'i syahwa wal ghafla alaihi fid dunya. Nabi SAW mengatakan di antara pintu-pintu yang dapat menghantarkan seseorang itu mendapatkan dan menuju kepada suatu kebaikan, di antara sekian banyak pintu adalah pintu yang namanya puasa. Ya, puasa itu dapat menghantarkan kita kepada kebaikan. Puasa itu pintu. As-sawmu junnatun, puasa itu benteng. As-sawmu junnatun, puasa itu perisai. Ya. Benteng, penjagaan, perisai dari apa? Dari segala sesuatu yang dapat melalaikan kita kepada Allah. Maka dengan puasa akan menjadikan kita itu ingat kepada Allah. Maka dengan puasa akan menjadikan kita itu lalai dari segala macam syahwat. Itu fungsi daripada puasa. Maka puasa adalah merupakan pintu, gerbang, perantara atau jalan yang dapat menghantarkan kita kepada kebaikan. Wiqayah li sahibi min istila'i syahwa wal ghafla 'alaihi fid dunya wa min 'adzabin nari fil akhirah. Puasa memberikan kebaikan di dunia. Puasa juga dapat memberikan kebaikan di akhirat. Ya, kebaikan di dunia yang diberikan oleh puasa itu apa manfaatnya? Di antaranya menjaga diri kita daripada syahwat, menjaga diri kita daripada untuk tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian memberikan manfaat di akhirat berupa apa? Berupa selamatnya seseorang daripada siksaan api neraka, siksaan yang disebabkan karena menuruti syahwat, siksaan yang disebabkan daripada lalainya mereka kepada Allah, siksaan yang menjadikan seseorang itu diliputi kesenangan-kesenangan duniawi, dan kemudian seseorang itu akan masuk ke dalam surga. Fayanbaghi lil insan al-ikthar minhu mastata'. Maka dianjurkan, kata beliau, ya semestinya bagi seorang manusia untuk memperbanyak puasa semampunya. Untuk memperbanyak puasa semampunya. Kalau mampu silakan, kalau tidak jangan. Ya, jangan sampai puasa itu dijadikan beban kita untuk bermalas-malasan dalam hal ibadah. Kenapa tidak solat? Puasa, ngangkat tangan ya berat. Gimana ceritanya? Ya. Apa? Tak ngaji. Macam mana nak ngaji? Kering, puasa. Tak bisa.
Ngomongnya susah pakai ngaji. Ini bukan as-saumu junnatun. Ya, ini bukan puasa itu menjadikan puasa itu laksana benteng. Tapi justru dia kena tanduk benteng. Ya kan? Roboh bentengnya. Ya, bentengnya roboh. Semestinya puasa itu membangun ya di dalam diri kita agar ada yang namanya benteng, pondasi yang kokoh. Tapi justru dengan melakukan hal yang semacam itu akan merobohkan benteng yang ada di dalam diri kita. Khususan fi ayyam yang muakkad samuhu kayyum al-itsnain wal khamis wa arafa wa asyura wa sitta min syawal wa ashhurul hurum. Terlebih kata beliau, di mana puasa yang sangat dianjurkan selain Ramadan adalah puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa hari Arafah, puasa hari Asyura 10 Muharram, dan kemudian puasa Sitta min Syawal 6 bulan daripada bulan Syawal, dan puasa di Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam sebuah riwayat, afdalus saum saum akhi Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa saudara saya Nabi Allah Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Bahwasanya Nabi Allah Daud itu puasa sehari dan kemudian berbuka sehari. Artinya sehari puasa, sehari free. Bukan yang dimaksud puasa setiap hari, itu tidak boleh. Ini disebut dengan puasa wisal. Wisal itu tidak boleh. Puasa terus menerus, tidak ada jedanya, tidak boleh. Dilarang oleh Nabi. Karena Nabi pernah melihat sahabat ya lemas depan Nabi. Ditanya sama Nabi, kenapa ente lemas? Kata dia, saya puasa. Puasa apa? Puasa setiap hari. Ya, puasa wisal. Kata Nabi SAW, tidak boleh, kata Nabi, berbuka. Ya, karena kata Nabi SAW, tidak akan ada yang mampu berpuasa kecuali aku. Puasa wisal maksudnya, kecuali Nabi. Kenapa? Karena Nabi SAW senantiasa dijaga makan dan minumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa adana darajatus shaum al-kaffu 'anil mufattirat wa awsatuha ay yadhumma ilaihi kafful jawari 'anil muharramat wa 'alaha ay yadhumma ilaihi ma kafful qalbi amma siwallah alladhi abda'al makhluqat. Puasa itu memiliki beberapa tingkatan derajat. Puasa yang paling rendah, yang paling standar adalah menjaga apa? Diri agar tidak masuk yang namanya makanan dan minuman. Itu puasa yang paling rendah. Artinya hanya menahan untuk tidak makan dan tidak minum sampai batas waktu yang telah ditentukan. Puasa tingkatan yang kedua, ya, puasa menengah adalah puasa orang-orang dari segala sesuatu yang diharamkan. Dari segala sesuatu yang diharamkan, seperti berbohong haram, kemudian fitnah juga haram, ngadu domba juga haram, kemudian ghibah, gosip juga haram, sumpah palsu juga haram. Ya, puasa yang di tengah-tengah ini, menengah ini adalah puasa seseorang dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada orang yang puasa hanya sanggup menahan makan dan minum, tapi tidak sanggup menahan apa? Gosip. Ya, makan dan minum bisa dia tahan, sanggup. Tapi kalau untuk gosip, enggak. Puasa non-stop, enggak ada liburnya. Ya, enggak ada liburnya. Ini berarti dia tidak puasa terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang ketiga, puasa orang papan atas. Puasa orang-orang yang teristimewa di antara orang yang istimewa. Apa? Yakni puasa hati mereka dari sesuatu yang dapat melalaikannya kepada Allah. Ya, artinya hatinya, perasaannya tidak pernah sepi daripada Allah. Ya, dia puasa dari sesuatu yang dapat melalaikannya kepada Allah. Itu dipuasakan olehnya. Apa yang dapat melalaikannya kepada Allah? Misalkan handphone, maka dia nonaktifkan handphone. Bukan artinya nonaktifkan tidak nerima telepon, tidak. Maksudnya ya untuk tidak lebih sering dengan handphone.
Ya. Atau misalkan apa? Televisi. Ya. Televisi yang dapat melalaikan seseorang kepada Allah, melalaikan hati kita daripada Allah Subhanahu wa taala, dia matikan televisi ketika menjalani puasa karena khawatir televisi ini akan menjadikan dia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya orang papan atas. Ya, mereka tidak mau, mereka tidak ingin keadaannya ketika berpuasa lalai daripada Allah. Bukankah puasa itu karena Allah, untuk Allah, dan tujuannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ada orang yang berpuasa justru lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Pintu yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai atau menuju kepada suatu kebaikan adalah was-sadaqah tutfi al-khati'ah. Sedekah itu dapat memadamkan amarah. Sedekah itu dapat memadamkan murka. Ay tamhu atharaha in kanat min as-saghair al-muta'alliqa bihaqqillah azza wa jalla. Ingat, sedekah ini dapat menghapus, meredam, menghilangkan segala sesuatu resiko yang kita dapati di dunia ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud di sini adalah sedekah yang dapat menghapus dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu seperti apa? Seperti misu. Tahu misu? Ya, misu kata orang Jawa, kata orang Melayu apa? Mencarot. Bukan miswe. Miswe itu es krim yang lagi viral, ya kan? Misu kata orang Jawa. Yang kedua, memakai barang orang tanpa izin tetapi dikembalikan. Memakai barang orang tanpa izin si pemilik barang tapi dikembalikan. Ya, misalkan pinjam korek api, ya kan, sama kawannya ngerokok, korek apinya dibawa, nanti besok kan ketemu lagi saya balikkan, ya enggak? Atau misalkan minjam sendal orang, itu disebut dengan ghasab, memakai barang orang namun ada tujuan untuk dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, nah itu tidak termasuk. Itu jenis-jenis dosa kecil. Dosa kecil itu sedikit, lebih banyak dosa besar. Adapun kalau dosa besar itu tidak mendapatkan ampunan melainkan dengan cara bertaubat kepada Allah. Kalau misalkan sebanyak apapun sedekah yang dikeluarkan tapi melakukan dosa besar, Allah tidak akan ampuni. Jadi jangan terkecoh dengan dalil semacam ini. Zahirnya memberikan harapan kepada pelaku-pelaku dosa besar bahwasanya dosanya yang dia lakukan bisa diampuni berkat sedekah. Tidak. Ya, bisa diampuni oleh Allah berkat sedekah. Tidak. Yang dimaksud di situ adalah dosa kecil. Yang dimaksud di situ adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Adapun dosa besar, satu-satunya cara adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salah satu manfaat seseorang itu mengingat mati, zikrul maut ta'jil thalathatu asya. Kata al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwasanya mengingat mati itu dapat menghasilkan 3 hal. Di antaranya adalah yang pertama ta'jidut taubah. Orang yang selalu mengingat mati oleh Allah Subhanahu wa taala diilhami, diberikan, dicurahkan kepadanya apa? Agar segera bertaubat kepada Allah sebelum dia mati. Itu salah satu manfaat kita mengingat mati. Kalau kita mengingat mati, oleh Allah dianugerahkan taubat. Maknanya bukan Allah anugerahkan taubat langsung dosa kita diampuni, tidak. Maknanya di sini adalah dianugerahkan kita agar bertaubat sebelum mati. Yang kedua, di antara buah daripada mengingat kematian adalah apa? Nasyatul ibadah. Giat untuk melaksanakan ibadah. Kok rajin ente ke masjid? Sebelumnya tidak pernah. Entar lagi mati boy. Ya kan? Nasyatul ibadah.
Ingat mati. Kenapa ente rajin? Kemarin keluarga saya mati. Saya lihat Allah. Gimana rasanya mati itu ya, tak berdaya. Ketika dia mengingat kematian, rajin yang namanya ibadah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-qanaah, merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah hasil daripada seseorang mengingat kematian. Tapi sebaliknya, kalau tidak pernah ingat mati, ya, ingat matinya cuman palingan iseng saja. Ya, atau supaya dapat simpatik dari orang lain, pura-pura mengingat mati. Padahal kita sebentar lagi mati, namun tidak pernah mempersiapkan kematian. Maka Allah akan memberikan 3 hal. Apa? Selalu menunda taubat. Ya, nanti ialah taubat, masih muda ke bah? Nanti ialah taubat, insya-Allah. Saya kan panjang umur, karena orang tua saya panjang umur. Nanti ialah taubat, masih segar bugar. Ya kan? Tak. Yang kedua adalah malas untuk beribadah. Menunda taubat, malas untuk beribadah. Orang yang tidak mengingat kematian, lalai dari yang namanya kematian, mereka akan menunda yang namanya ibadah. Ya, kalau sudah menunda ibadah, berarti akan menunda yang namanya taubat. Yang ketiga apa? Tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Kurang saja, tidak ada cukupnya. Ya, kurang terus. Alhamdulillah. Ya. Wa amma al-haqqu al-adami fala yamhu illa ridha sahibiha. Adapun yang berkaitan dengan hak manusia, maka tidak akan mendapatkan ridha kecuali dengan mendapatkan keridhaan dari manusia tersebut. Ini 3 golongan dosa. Dosa kecil bisa diampuni dengan sedekah. Dosa besar hanya diampuni dengan taubat. Itu dosa kepada Allah. Adapun dosa sesama manusia tidak akan mendapatkan ampunan sekalipun dengan rajin sedekah atau bertaubat kepada Allah, kecuali terlebih dahulu memohon dan meminta maaf dan ridho kepada orang yang pernah kita berbuat salah. Wa 'abbara bil ittifa li muqabalatihi bi qawli yatfi'ul ma'un nar. Nabi memberikan umpama bahwasanya sedekah dapat memadamkan amarah laksana air yang dapat memadamkan api. Wa li anna al khati'ah yatarattab 'alaiha al iqab alladhi huwa atharul ghadab. Karena sesungguhnya kata beliau, kesalahan itu adalah merupakan buah daripada siksaan. Artinya ujung daripada kesalahan itu adalah siksaan. Yang mana siksaan ini adalah merupakan tanda marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, ingat, setiap kesalahan itu ada resiko. Apa resikonya? Resikonya adalah azab. Setiap kesalahan itu resikonya adalah dosa, dan dosa itu resikonya adalah azab, siksaan. Sebab apa seseorang itu mendapatkan azab, siksaan? Sebab marahnya Allah kepada orang tersebut. Jadi kita semua mengetahui bahwasanya orang yang diazab oleh Allah atau diberikan hukuman sebab dosa-dosa mereka karena marahnya Allah kepada mereka. Maka marah Allah ini termasuk daripada sifat jaiz. Ya, bukan sifat mustahil dan bukan termasuk sifat wajib. Tapi termasuk sifat jaiz. Jaiz itu bisa jadi, bisa tidak. Ya, bisa jadi, bisa tidak. Ya, karena Allah tidak senantiasa marah. Tapi ada waktu Allah Subhanahu wa taala itu bisa marah. Artinya tidak terus menerus Allah itu marah, tidak mungkin. Ya, contohnya ada yang diberikan rahmat, ada yang diberikan kesehatan, ada yang diberikan rezeki, ada yang diberikan nikmat. Itu menunjukkan Allah tidak marah. Namun kalau ada yang disiksa, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu murka atau marah. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu, kaum 'Ad, kaum Thamud, ya, kaum Madian, kemudian pengikutnya Fir'aun, Namrud dan yang sebagainya.
Mereka itu adalah merupakan bukti sebab marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa khassat as-sadaqah bidzalik li ta'addi naf'uha wa li anna al-khalqa 'iyadullah wa hiya ihsanu ilaihim wal 'ada anna al-ihsan ila 'iyal syakhsun yudfi ghadabahu. Kata beliau bahwasanya di mana sedekah memiliki keistimewaan. Allah memberikan keistimewaan setiap ibadah yang kita lakukan. Artinya setiap ibadah itu memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Salat ada keistimewaannya, puasa ada keistimewaannya, begitu juga dengan yang namanya sedekah, ada keistimewaannya. Setiap ibadah itu ada keistimewaannya dan setiap ibadah berpeluang untuk mendapatkan ampunan daripada Allah. Artinya ampunan Allah itu sangat luas. Saking luasnya ampunan Allah itu menduduki beberapa tempat-tempat strategis di dalam ibadah. Di dalam solat ada ampunan Allah. Di dalam sedekah ada ampunan Allah. Dalam puasa ada ampunan Allah. Dalam zikir ada ampunan Allah. Dalam qiyamul lail ada ampunan Allah. Dalam silaturrahmi ada ampunan Allah. Menghadir majlis taklim ada ampunan Allah. Banyak ampunan Allah. Ampunan Allah tidak sebatas istighfar. Ya, ada banyak media atau tempat atau wasilah yang mana di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung orang yang mendapatkan ampunan dari Allah melalui amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waqad urida anna sadaqatus sir tadfa ghadabar rabb wa tadfa maitatus su. Ini resep daripada salah seorang salafun as-salih, orang-orang saleh berpesan, barang siapa yang ingin dijauhkan daripada marahnya Allah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka hendaknya memperbanyak sedekah secara diam-diam. Ya. Barang siapa yang ingin dijauhkan daripada amarah Allah dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk, dijauhkan maksudnya. Ya, dijauhkan daripada mati dalam keadaan buruk, ya. Kemudian dijauhkan daripada amarah Allah, hendaknya sering-sering bersedekah secara diam-diam. As-sadaqah tashmi' i'ta'un naqat wa ghairihi. Wa qad sala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ayyu sadaqah afdal qala al-ma'. Sedekah ini umum. Ya, sedekah ini umum sesuai dengan apa yang diperlukan oleh manusia. Sampai-sampai Sayyidina Abbas meriwayatkan, ditanya oleh beberapa sahabat, ya, wahai Ibnu Abbas, ya, sedekah apa yang paling afdal? Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini makamnya di Taif. Ini kalau misalkan kita Mekah ziarah ke Taif, ada namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Itu makamnya Abdullah bin Abbas. Ada juga yang mengatakan bukan masjid tapi perpus Abdullah bin Abbas. Itu sebenarnya makam Abdullah bin Abbas. Istimewanya makam Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah kata Nabi, barang siapa yang menziarahi Abdullah bin Abbas, anak daripada pamanku, maka seakan-akan menziarahiku. Itu saking sayangnya Rasulullah dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maka yang dikatakan hibrun hadhil ummah, laksana pena umat ini, kata Nabi SAW, saking cerdasnya. Ya. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mudah-mudahan kita bisa ziarah. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya, sedekah apa yang paling afdal? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya mendapatkan daripada Nabi, sedekah yang paling afdal itu beraneka ragam, beraneka macam. Di antaranya adalah man saqa musliman syarbatan min ma haitsu yujadul ma fa ka'annama a'taqa raqabah. Barang siapa yang bersedekah kepada seorang muslim dengan satu gelas air, walaupun air itu mudah didapatkan,
maka seakan-akan orang tersebut telah membebaskan seorang budak. Membebaskan seorang budak itu pahala. Kenapa? Karena menjadikan seseorang itu merdeka. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar itu punya kebiasaan yang unik. Kalau ada budak rajin, ahli salat, ahli puasa, rajin budaknya, ditanya, mana tuan ente? Oh, tuan ana ini, pergi dibebaskan. Ya, saking senangnya Abdullah bin Umar ya kepada budak yang mereka itu manakala bisa menjadikan dirinya itu seorang yang ahli ibadah. Memerdekakan seorang budak itu adalah termasuk amalan yang sangat luar biasa. Karena memerdekakan seseorang yang semulanya itu apa? Semulanya itu dibatasi segala sesuatu yang dia kerjakan. Ya. Itu memiliki keagungan yang luar biasa. Itu kalau air mudah didapatkan. Contohnya bagaimana? Misalkan di sini ada dispenser, ya kan? Saya duduk, ada orang ngambil air dispenser, airnya kan ada. Sebenarnya saya ngambil sendiri bisa kan? Diambilkan, dikasih. Ustaz, buat Ustaz. Ini yang ngasih seperti ini, ya sama pahalanya sama dengan memerdekakan budak. Tapi bukan budak Pontianak. Ya, sama dengan memerdekakan budak. Tapi minggu depan, ya jangan nanti semuanya ngasih saya air. Ya, kalau tidak mampu saya minum, cukup satu sudah. Ya kan? Nah itu pahalanya. Makanya malam Senin itu, Masya Allah, malam Senin saya ngajar di Ayani 2. Ada jamaah setiap saya ngajar berikan saya air mineral 2 botol. Padahal masjid udah nyediakan air. Saya tanya, Pak, kenapa repot-repot nyediakan saya air? Padahal udah ada air. Biar saya dapat pahala, Pak Ustaz. Oh ini rupanya dia ngamalkan. Ya, Masya Allah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, ya, wa man saqa musliman syarbatan min ma' haitsu la yujadul ma' fa ka'annama ahyaha. Barang siapa yang bersedekah air kepada saudaranya muslim di mana tempat tersebut sulit untuk mendapatkan air. Ada orang cari air, tidak ada. Ya, lalu kita, nih air, ada. Nah, maka pahalanya bagaimana? Pahalanya laksana menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ya, pahalanya laksana menghidupkan orang yang sudah meninggal. Ini pahalanya luar biasa. Kullu ma'rufin sadaqah wa ma anfaqa ar-rajul ala ahli baiti kutiba lahu sadaqah. Segala macam bentuk kebaikan itu oleh Allah dicatat laksana kita bersedekah. Ya, segala macam bentuk kebaikan itu dicatat oleh Allah laksana kita bersedekah. Termasuk diantaranya adalah memberikan nafkah kepada keluarga, istri dan anak-anak, oleh Allah dicatat kita itu bersedekah. Ya, misalkan pulang kerja, ingat istri, sukanya bawa bakso, belikan. Itu dianggap sedekah. Ya, dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Makanya ibu-ibu setiap bapak pulang kerja rajin-rajin WA. Tolong belikan ini, tolong belikan ini, tolong belikan ini. Ya, biar semuanya jadi sedekah. Pahalanya pahalanya itu kalau bapaknya bawa duit. Kalau enggak jangan disuruh ngutang. Ya. Wa ma wuqiya bihil mar'u 'arduhu kutiba lahu bihi shadaqah. Dan begitu juga di antara bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain dengan menjaga kehormatannya, maka dicatat oleh Allah laksana dia itu bersedekah. Menjaga kehormatan seseorang itu sulit. Di mana zaman sekarang ini orang-orang berlomba-lomba untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Menjaga kehormatan orang itu sulit. Menjaga kehormatannya itu seperti apa? Menutup aibnya, menutup kekurangannya, menjaga nama baiknya dan yang sebagainya. Itu sulit. Di zaman sekarang ini orang mudah sekali mengumbar aib orang lain. Dikit-dikit viralkan, dikit-dikit viralkan. Ya kan? Ada ustaz makan sendiri, ada ustaz makan berdiri di video viralkan. Apa ustaz ini makan berdiri? Ya, ada begini. Ya, tidak boleh. Menjaga kehormatan orang lain itu wajib. Ya, wajib kita menjaga kehormatan orang lain.
Ketika mampu menjaga kehormatan orang lain, maka laksana kita itu bersedekah. Wa ma anfaqal mu'min min nafaqah fa in khalafaha 'ala Allah wallahu dhamin illa ma kana fi binyanin aw ma'siyatin. Maka apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang mukmin dalam bentuk nafkah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin ya keadaannya baik di dunia maupun di akhirat. Wa fassarat wiqayatul ardi bima yu'ti lisy-sya'ir wa dhawil lisani lam munqi wal murad bil bunyan az-za'id 'ala al-hajah. Wa ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam dhabaha syat fatasaddaqa bi lahmiha ghaira dhira' thumma dakhala al-bait faqala hal baqiya minha syai'un yuridu an yatasaddaqa bihi faqalu wallah ma baqiya minha illa dhira' qala wallah kulluha baqiyat illa dhira'. Nabi itu pernah bersedekah dengan satu ekor kambing yang dimiliki oleh Nabi. Nabi SAW punya satu ekor kambing, disembelih. Istilah kita tu, ya nyembelih satu ekor, simpan di freezer untuk makan berhari-hari. Ketika Nabi SAW nyembelih, kemudian dibersihkan oleh keluarganya, ternyata Nabi kedatangan tamu. Maka Nabi SAW kemudian menanyakan, apa yang tersisa daripada kambing kita? Oh, masih utuh, diberikan kepada tamunya. Sampai dari satu ekor itu yang tersisa adalah adzira. Dzira itu hanya bagian paha. Karena selebihnya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ithar, senantiasa mengalah. Ya, tujuan untuk kebaikan. Tapi al-ithar, mengalah itu tidak boleh dalam bentuk ibadah. Dan ini sering dilakukan oleh kita. Contoh, mau wudu. Udah mau wudu nih, hidupkan air. Ada kawannya, ente dulu lah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Ya. Udah, kalau misalkan tiba saatnya kita wudu, udah wudu. Walaupun di belakangnya baik orang tua, baik guru dan sebagainya, tidak boleh mengalah demi ibadah. Soft kosong, ente lah. Tak boleh, udah maju kita soft kosong. Ya, khairu sufufur rijal awwaluha. Sebab baik soft itu soft yang pertama. Udah tahu soft laki-laki yang pertama itu adalah yang terbaik. Masih nyorong orang. Ada yang lari ya ke samping. Allah tahan dia ke samping, ke ujung. Tidak mau ngisi soft yang ada di depannya. Jangan. Ya kenapa? Karena kita tidak tahu yang kosong itu barangkali adanya rahmat Allah. Adanya ampunan Allah. Kenapa kita lari? Betul tidak? Nah, itu diantaranya. Mau masuk masjid gitu juga. Mau masuk masjid. Lihat ada orang, ente dulu. Jangan. Ya, ini laksana mau masuk surga, nyilakan orang doa, ente dulu masuk surga. Silakan, ente dulu masuk surga. Bagus ente saja dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah. Seakan-akan tidak perlu. Ya kan? Tidak boleh gitu. Ya, justru terbalik. Begitu prasmanan. Silakan Pak, sudah siap, berdiri dadanya nyilakan orang lain. Oleh ngawal ya enggak? Nah, ya jangan. Jadi mengalah itu ada tempatnya. Dalam hal ibadah kita tidak dianjurkan untuk mengalah. Jelas? Wa salatul rajuli khassa bi dzikri li'anna al-insan as-sa'il rajulu wa illa famithluhu al-mar'ah wa qawluhu min jawfil lail. Dan di antara yang namanya pintu kebaikan itu untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, di antara pintunya adalah salat di malam hari. Wa salatul rajuli. Ar-rajul artinya laki-laki. Tapi di sini kata keterangan hadis maknanya bukan diartikan salatnya seorang laki-laki. Wa salatul rajuli artinya umum. Salatnya seseorang di malam hari, maka itu dapat menjadi sesuatu yang menghapuskan atau menghilangkan dosa-dosanya. Maka yang dikatakan di sini wafanya min jawfil laili ay fi athnaihi, di sepertiga malam, di tengah malam, di awal maupun di akhir. Salat malam hari ini dikerjakan manakala sudah masuk waktu maghrib.
Itu yu'tabar qiyamul lail. Masuk waktu maghrib, misalkan ba'da maghrib kita tertidur di masjid. Kita nunggu isya tertidur. Sadar adzan isya. Kemudian kita salat tahajud, sah. Hah? Udah tidur, itu dianggap tidur. Makanya saya bilang terlelap walaupun sesaat. Makanya syarat qiyamul lail tahajud itu terlelap walaupun 2 detik. Tidak mesti tidurnya itu ngorok. Atau tidurnya minimal 1 jam. Tidak, walaupun sesaat. Ya kayak kita nyandar begini. Ya kan itu bisa tertidur kan? Bisa tertidur. Sadar langsung. Cukup. Yang penting tertidur. Tidak dinamakan tahajud apabila kita berjaga. Berjaga maksudnya tidak sampai tertidur walaupun sesaat. Kalau misalkan habis isya langsung tahajud boleh? Boleh, tapi syaratnya tidur dulu. Ya, syaratnya tidur dulu. Misalkan ba'da maghrib tadi saya contohkan, nyandar di masjid karena masjidnya dingin dan lain sebagainya, tertidur. Tertidur itu tahu kan? Tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Itu maksud tidur. Tapi kalau dia meram namun masih kedengaran, itu belum tidur namanya. Ya, itu belum tidur ayam namanya. Betul? Tapi yang namanya tertidur, keadaan di sekelilingnya sudah tidak ada. Sudah tidak terdengar, itu sudah tidur namanya. Begitu dia sadar, adzan isya, salat isya dulu. Habis itu salat tahajud, makbul, masuk, memenuhi syarat. Tapi di antara sekian banyak waktu, mana yang paling afdal? Waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sebelum masuknya waktu subuh. Itu yang paling afdal waktunya. Yang dimaksud sepertiga itu. Ya, itu yang paling afdal waktunya. Sebelum masuknya waktu subuh. Maka dikatakan yang disebut dengan waktu sahur. Ya, waktu sahur. Kenapa? Itu yang paling afdal. Berat. Karena habis sholat harus nunggu subuh. Kalau kita bangun jam 1, bangun jam 12, itu mudah. Habis itu tidur lagi. Habis sholat tidur lagi bisa. Tapi kalau misalkan kita bangunnya misalkan jam 3 atau setengah 4, itu yang berat. Kenapa? Karena habis sholat masih menunggu waktu sholat berikutnya. Tidak sempat tidur kita. Kalau tidur kebablasan. Bisa-bisa subuhnya jam 7. Ya kan? Min jawfil lail faman bima'na fi wa biha 'abbara ba'd an-nus wa hadafa al-khabar wa ish'arun bi anna laha fadlan katiran wa ajran ghaziran la yudriku kanhu wa la yumkin ta'bir anhu ay wasalat ar-rajulu fi jawfil lail la ta'lam nafsu ma ukhfiya li sahibiha. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan tentang kebaikan yang didapatkan oleh orang yang solat di sepertiga malam, Nabi kemudian membaca ayat dari surah Sajadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Ayat yang dibaca setelah sujud sajadah, setelah sujud tilawah. Berdiri lagi kan? Baca ayat itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Itu ayat menceritakan bagaimana anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang meninggalkan tidurnya demi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa. Apa makna tatajafa? Tatanahha wa tartafi' junubahum 'anil madaji. Ya, apa maknanya? Mereka bangkit, bangun. Ya, dari apa? Dari tidurnya, dari istirahatnya. Yad'una rabbahum. Apa tujuannya? Bukan untuk nonton Piala Eropa. Ya, bangun dari tidurnya bukan untuk menonton Piala Eropa, bukan untuk nonton Piala Dunia. Tapi tujuannya adalah yad'una rabbahum, memohon kepada Allah. Makna memohon di sini melalui khaufan wa tama'an. Khaufan itu apa? Diselimuti rasa takut. Ya, utamanya orang yang bangun di sepertiga malam untuk solat itu karena takut kepada Allah. Wa tama'an.
ada harapan. Rasa takut dan ada rasa harapan. Takut karena barangkali nanti di kuburan bisa gelap kalau tidak bangun malam. Karena bangun malam ini menjadikan kuburan kita itu terang. Ya. Wa tama'an. Tama'an itu artinya apa? Gairah. Ada harapan. Untuk apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di antara ciri orang yang ingin bangun malamnya diterima oleh Allah, mereka itu sering memberikan nafkah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka juga sering memberikan sedekah. Jadi kalau ahli tahajud bakhil, udah tidak ada manfaat tahajudnya. Ya, ahli tahajud kedekot, udah tidak ada. Atau bertuku, tidak ada. Ya, tidak ada manfaat tahajudnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar, kalau qiyamul lail kita ingin diterima, maka di samping itu harus disupport, didorong dengan yang namanya sedekah. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka bahwasanya nyawa kita ini, jiwa kita ini tidak mengetahui apa-apa yang kita sembunyikan. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kita ini kan menyembunyikan apa yang kita senangi. Ya. Kita ini kan menyembunyikan apa yang kita senangi, apa yang kita minati. Itu kita sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Betul enggak? Misalkan, saya ini sukanya makan ini. Tidak mungkin saya gembar-gemborkan. Tapi saya sembunyikan supaya saya bisa menikmati sendiri. Ya kan? Begitu juga tanda orang yang diterima amalnya adalah mereka suka menyembunyikan amalnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sebagaimana mereka menyembunyikan terhadap sesuatu yang mereka senangi daripada duniawi ini. Ya, mereka sembunyikan amalnya, mereka sembunyikan ibadahnya. Makanya solat malam itu adalah merupakan solat yang paling afdal. Kenapa? Karena dilakukan dalam keadaan sembunyi. Tapi jangan pula begitu tahajud update status, alhamdulillah udah tahajud. Atau tahajudnya live. Ini kan live tahajud. Ya, jangan. Ya, capek kita bangun di sepertiga malam, meninggalkan tidur, meninggalkan kasur yang empuk, tapi ternyata amal kita itu amblas berkat apa? Kecerobohan kita. Udah tidak perlu. Ya, bainana wa baina Rabb, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jengkel, marah, apalagi dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala manakala kita datang untuk beribadah yang semulanya tujuan kita karena Allah, ternyata kita menyertakan orang lain di dalam ibadah kita. Menyertakan maknanya di sini adalah agar diketahui oleh orang lain. Nah, makanya saya punya guru itu punya kebiasaan yang unik. Kalau beliau punya hajat terhadap pesantren, itu sedekah. Dan beliau ajak anaknya supaya apa? Supaya anaknya itu bisa meneruskan kebiasaan yang baik ini. Jadi kita punya guru itu, kalau misalkan punya hajat terhadap pesantren, misalkan mau bangun bangunan atau mau beli sesuatu untuk keperluan pesantren, maka bangun di sepertiga malam, habis bangun kemudian pergi ke pasar. Ya. Maka salah seorang dari putra kita punya guru, Habib Hasan bin Ahmad Baharun rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi, bawa uang zaman dahulu itu 500-an satu ikat. Itu tahun 90-an. 500 kan gede. Ya kan, dulu gede tahun 90 500 itu besar masih. Satu ikat. Ya. Itu pergi ke pasar, dibagikan ke tukang beca. Ya, dibagikan ke tukang beca. Ditanya sama anaknya, "Bapak, Abah mau ngapain?" "Mau mancing rezeki." Ya, mau mancing rezeki. Karena pondok lagi perlu biaya ratusan juta untuk bangun yang namanya bangunan, untuk bangun lokal. Jadi kita mancing rezeki dulu. Ya, diumpan dulu rezeki ini, maka insya Allah nanti datang.
Ya, itu tanda orang soleh. Jadi tidak berharap dengan qiyamul lailnya saja, tapi harus ada usaha lain. Agar apa? Agar Allah memudahkan hajatnya. Sama dengan kita. Kita juga demikian. Jangan berharap dengan solat kita. Oh, solat saja sudah cukup. Tidak. Kalau solat saja sudah cukup, tidak mungkin Nabi itu rajin sedekah. Ya kan? Kalau solat saja tidak cukup, tidak mungkin Sayyidina Abu Bakar itu mendermakan semua hartanya. Dan kemudian berkata kepada Nabi. Nabi bertanya, apa yang kau sisakan wahai Umar? Apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, tidak ada yang tersisa, melainkan hanya pakaian yang ada di badan. Ya, kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar tahu bagaimana keagungan dan kemuliaan di balik sedekah. Jadi tidak cukup yang namanya solat tanpa sedekah. Padahal kita mampu untuk bersedekah. Tidak cukup rasanya haji, umroh tiap tahun, i'tikaf di masjid, baca Quran. Ya itu semua tidak cukup. Kenapa? Karena sedekah ini akan menjadikan solat, ngaji kita, istighfar kita, salawat kita, zikir kita, i'tikaf kita, solat kita, puasa kita, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jumhurul mufassirin ala anna ma hadhihi al-ayah kinayah an kathrati an-nafli bil laili fa innahum akhaffu a'malahum fajawazu bima akhfa lahum min qurrati a'yun. Ini kata para ahli tafsir menunjukkan bahwasanya bagaimana orang-orang dahulu menyembunyikan amal mereka, sehingga laksana mereka itu menyembunyikan sesuatu yang mereka senangi agar tidak diketahui oleh orang lain. Wa innama yatimmu ikhfa'uha bis salati fi jawfil lail. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan amal mereka ketika mereka mampu menyembunyikan amal-amal mereka. Wa jaa fil khabar inna Allah ta'ala yubahil malaikah biqawamil laili fi dhalam yaqulu unzuru ila ibadi qad qamu fi dhillil lail haitsu la yarahum ahadun ghairi. Nah, ini motivasi buat kita semua. Bahwasanya dikatakan dalam suatu kabar maksudnya di sini kabar yang didapatkan dari orang-orang soleh, manakala di malam hari Allah Subhanahu wa taala menyeru di depan para malaikat. Apa kata Allah? Wahai para malaikat, saksikan bahwasanya di sepertiga malam ini ada hamba-hambaku yang mana mereka rela meninggalkan istirahatnya demi melaksanakan solat. Sehingga solat yang mereka lakukan dan mereka kerjakan itu tidak dilihat oleh orang lain. Ishhadu anni abahtuhum dara karamati. Ubihtuhum dara karamati. Saksikan oleh malaikat, sesungguhnya aku akan memberikan karamah, yakni bentuk kemuliaan dan kebaikan untuk mereka yang mampu bangun di sepertiga malam, karena mereka berusaha menjaga amalnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perhatian masalah amal secara diam-diam. Kita sebagai hamba Allah masing akan mungkin secara diam-diam beramal supaya istilahnya memberikan afdal legitimitas. Dan perbuatan kita ini kan, seperti saya mungkin sedikit punya dari keusahaan. Kalau saya mau beramal diam-diam seperti itu, apakah termasuk seperti yang saya lakukan ini? Kan saya hanya memberitahukan atau mencontohkan bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Kalau yang punya ilmu, yang saya lakukan itu otomatis mungkin dia bisa paham, bisa tapi yang tidak punya ilmu kan sulit dia untuk mengerti apa yang dijelaskan. Dan pula kita harus berdoa seperti ini. Saya malam tadi sembahyang tahajud. Kita ceritanya pada orang yang tidak punya ilmu. Kita tahu memang tidak punya ilmu karena jarang pergi ke majelis. Otomatis kan dia jarang pergi ke majelis dan belum pernah saya lihat misalnya dia membaca buku tentang agama, otomatis kita bisa mengetahui bahwa dia tidak punya
mendengar berita dari sahabat-sahabat. Lalu kita mencontohkan itu, apakah juga tidak merusak amalan kita yang dikatakan secara diri, supaya mereka ini mengikut contoh kita. Jadi itu bukan niat untuk bahwa kita aku sembahyang tidak, bukan, tidak ada niat, hanya ingin supaya dia ini tertarik dan mau memahami dan mau melakukan apa yang kita hendaki. Satu, lalu kedua, saya pernah dengar bahwa ada amalan yang pada satu saat setelah diproses tergantungkan istilahnya apakah diterima atau ditahan dulu oleh Allah, maka seterusnya bagaimana? PHP. Jadi istilahnya yang dikatakan tergantung itu apakah tetap boleh masuk ke dalam surga atau ditinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, kenapa dianjurkan beramal itu secara sembunyi-sembunyi? Di antaranya adalah untuk menjaga niat kita agar senantiasa tulus karena Allah. Itu yang pertama. Tapi kalau memang kita bisa menjaga niat kita tulus karena Allah, melakukan amal tidak secara sembunyi-sembunyi juga bisa. Manakala kita bisa menjamin bahwasanya selama yang kita kerjakan itu karena Allah. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramahullah wajha memiliki kebiasaan. Kebiasaannya apa? Bersedekah di siang dan di malam hari. Jadi Sayyidina Ali itu sedekah di siang hari, juga sedekah di malam hari. Sedekah di siang hari, kemudian setelah itu di malam hari. Sambil di malam hari itu bilang, untuk mengobati dirinya, tadi siang saya bersedekah dilihat oleh orang lain. Barangkali ada unsur riaknya. Sedekahnya sekitar 50.000, tapi di malam hari saya sedekah 100.000. Kenapa? Yang 100.000 ini tidak dilihat oleh orang lain. Nah, itu artinya metode yang dilakukan oleh Sayyidina Ali agar beliau itu terjaga dari riya, dari virus riya. Tapi kalau misalkan untuk memberi contoh, boleh, silakan, tidak masalah. Apalagi ada nilai syiar. Di zaman sekarang ini banyak sekali orang menjadi contoh untuk kebaikan. Ada orang yang miskin, yang misalkan bikin konten makan. Ya kan, bikin konten makan. Habis dia makan, lalu dia bilang kepada penjual, apa? Habis ini ada 10 pembeli gratiskan, ini dia bayar. Kita husnuzon saja, itu adalah bentuk dakwah sebagai kebaikan, mengajak orang untuk gemar sedekah. Nah, itu bisa jadi manakala mereka mampu menjaga niatnya, apalagi tujuannya untuk mengajarkan, boleh. Yang kedua yang dimaksud amal menggantung di sini artinya semua amal kita sekarang ini menggantung. Betul, amal kita ini semuanya menggantung. Belum ada yang mengetahui di antara kita amal kita ini diterima atau ditolak. Kapan kita mengetahui amal kita itu diterima? Manakala nanti di akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab semua amal kita. Makanya Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, seandainya sekarang ini ada satu amal saja yang saya ketahui itu diterima oleh Allah, maka saya akan bahagia seumur hidup. Ya, seumur hidup bahagia. Masalahnya kita tidak tahu sampai sekarang. Makanya kita beramal terus. Tidak cukup dengan satu amal. Masalahnya kita tidak tahu mana amal yang diterima oleh Allah. Makanya ada peluang beramal, lakukan. Peluang beramal, lakukan tanpa melihat ini amal dosa pahalanya kecil atau besar. Sekalipun kecil menurut kita, lakukan manakala ada kesempatan. Bisa jadi yang kecil ini di sisi Allah besar. Tapi kalau misalkan yang besar ini, ya kita hanya fokus yang besar, ya karena menurut kita yang besar ini besar juga pahalanya, bisa jadi di mata Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kecil. Kenapa? Karena kita mengecilkan amalan yang kecil. Nah, ya kan? Nah, itu artinya. Maka semua amal kita sekarang ini menggantung. Tidak ada yang tahu mana amal kita yang terima oleh Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Artinya menggantung di sini bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Cuman kalau saya ditanya bagaimana cara mengetahui diterima, saya balik bertanya, saya juga mau tahu bagaimana caranya supaya tahu amal kita ini diterima. Karena sampai sekarang saya belum tahu bagaimana caranya untuk mengetahui amal kita diterima atau tidak. Jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bilang kalau kita udah tidur lepas maghrib, berarti kan kita udah tidur. Terus ini kan nanti sholat isya. Habis sholat isya kita boleh sholat tahajud, gitu ya Ustaz? Boleh. Boleh. Sebelum isya kita tahajud boleh. Nanti kalau kita bangun lagi? Boleh. Boleh. Tahajud itu tidak terbatas. Boleh. Berapa kali bebas. Ya. Nanti batasnya maghrib gitu ya? Iya, batasnya maghrib. Karena maghrib itu sudah dihitung malam. Itu ya. Alam bisawab. Hubungan kita tertidur, misalnya di dalam masjid. Di dalam masjid ini kalau kita tidur, kalau nggak salah saya, kalau kita tidur dalam keadaan duduk, pasti aman, nggak ada masalah, pasti tidak. Tapi kalau kita nyandar ke dinding begini, apakah bisa membatalkan? Tidak membatalkan selama maaf pantat itu tidak diangkat dan tidak berubah posisi. Kalau misalkan kita pertama tidur seperti ini, bangun-bangunnya tiarap, nah batal. Ya kan, batal. Atau tidur mulainya seperti ini, ya kan, tidur seperti ini, bangun-bangunnya udah di teras, nah batal. Kalau keluar iler, kalau enggak, Kalau luar iler itu yang bukan membatalkan, tetapi yang menjadikan itu mengeluarkan najis. Najis. Kalau kena pakaiannya, maka pakaiannya harus dicuci, dibersihkan. Tapi kalau kena misalkan bagian pipi, pipinya harus dibersihkan. Ya. Tidak ya? Satu lagi. masalah niat nih Pak Ustaz. Apakah semua sedekah itu harus diniatkan? Atau mungkin ada sedekah yang tidak harus diniatkan? Oke, baik. Niat di sini bukan artinya sebagaimana niat kita sholat, puasa, zakat, haji. Ya kan? Niat di sini maksudnya adalah tujuan kita bersedekah itu apa? Bukan artinya kalau mau bersedekah itu harus niat dulu. Enggak. Nawaitu sedekah, enggak. Maksud niat di sini adalah tujuan. Niat yang nawaitu hanya khusus ada di sholat, puasa, zakat, dan haji serta umroh. Jadi kan tidak mungkin kita nak ngaji niat dulu. Nawaitu qiraatul Quran. Nah, tidak perlu. Niat itu yang dimaksud adalah tujuan melakukan sesuatu tersebut. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.